Dan itu tadi pas makin kesini gue belajar ternyata ya drum itu underrated, cukup apa ya, bener yang kata lu, posisinya di band itu penting banget. Pondasi sebuah band itu ada di drummer. Dan apa ya, kayak mungkin orang lihat gue main punk atau apa, gue melihat Travis Barker tuh tidak hanya dari permainan tapi dari lifestyle-nya juga. Menurut gue Travis Barker adalah drummer punk yang bertanggung jawab. Kembali lagi ke bertahan di industri dan bintang tamu kali ini. Wah, gue jujur aja sebenarnya iri sama beliau ini karena gue juga pengen jadi salah satu member di band yang sudah legend di Indonesia ini gitu. Jadi kalau misalkan apa ya, kan apalagi gue juga kan bermusik ya, walaupun saya tidak seserius beliau satu ini, cuma kalau diajak ke salah satu band yang sudah legend di Indonesia tuh kayak wah anjing ini kayak wah itu kesempatan seumur hidup sekali dan tidak mungkin kejadian gitu. Jadi langsung aja kita sambut, ini dia Bounty Ramadan. Enggak, lu manggil gue beliau kayak umur gue berapa? Iya, kan gue harus respect sama bintang tamu gue. Oke. Respect dulu, nanti gue hancur-hancurin. Enggak bercanda, Bon. Tapi Bon, sebelum kita ngobrol-ngobrol yang masalah lu suka ngedrum DLL dan lain-lain, tapi perasaan lu gimana sekarang Bon bisa jadi member Silon Seven gitu? Sebetulnya gue lurusin, bukan member ya. Ya masih adisional nih? Iya, bantuin lah gitu. Belum jadi member? Belum, enggak, gue juga nggak mikir ke sana sih. Oke. Yang penting ya bisa lebih bersyukur kayak dulu dengerin gitu ya. Sekarang bisa ngiringin mereka di panggung gitu. Jadi ya kadang suka beneran gak sih gitu. Kayak gitu-gitu sih. Ditawarin pertama kali kapan Bon itu Bon? Kapan ya? Lupa gue sih. Pertengahan 2022 kemarin sih. Kebetulan gue lagi di Jogja waktu itu, terus Mas Eros coba jamming yuk, jamming. Abis itu udah nggak ada kabar lagi. Tiba-tiba ya dikontak lagi untuk yuk latihan, terus ya udah coba manggung. Gitu. Akhirnya langsung cocok. Sepertinya ya, insya Allah. Amin. Dan lu ngebawa itu nggak apa kayak beat pang-pang gitu gak sih di ini, atau lu tetap ngikut? Lu ada improvisasi gak sih kalau di lagu-lagunya Silon Seven gitu? Nah, Silon Seven kan lagunya udah identik banget ke masyarakat ya. Jadi gue juga awalnya membawakannya tuh cukup sakral menurut gue. Ada beberapa pattern yang tidak hanya gitar gitu yang ciri, tapi pattern drum itu ini lagunya tuh gini, kalau dirubah jadi beda gitu nuansanya. Jadi gue coba adaptasi ke situ, gue juga pelajarin live-nya mereka seperti apa, kayak gitu-gitu sih. Cuman alhamdulillahnya mereka juga ngebebasin juga kalau ada masukan atau ada gimana, feel free to improvise asal selama masih masuk. Gitu. Oh tapi dibolehin sama boleh kok abang-abangan ini? boleh. Bon silakan Bon, jadiin pang Bon. Tiba-tiba lagu lewat radio tapi jadi seru banget ya. Cuma memang drum ini kan bisa dibilang kalau di sebuah band itu apa ya, soulnya itu ada di drummer gitu. Jadi kalau misalkan drum ini buruk, maksudnya cara mainnya jelek gitu, secara keseluruhan band tuh jadi jelek juga. Kan banyak orang yang wah jadi gitaris keren, vokalis penting gini-gini. Enggak, tapi sebenarnya musik itu yang paling penting drum gitu. Makanya krusial tuh. Karena pondasi menurut gue ya, bisa salah juga. Pondasi sebuah band itu ada di drummer dan vokalis menurut gue. Karena kenapa, salah satu alasannya drummer dan vokalis itu bukan skill, tapi kemampuannya dan tenaganya tuh bener dari dalam. Paham gak? Maksud gue kalau gitaris lagi pilek nih, wah gue pilek nih, ya udah tinggal mainin di efek sama amplifiernya gedein. Tapi kalau drummer lagi sakit, staminanya tuh berasa pasti. Naik turun temponya, juga vokalis. Wah gue lagi gak enak badan, suaranya jadi ngaco pasti kan. Tapi kalau basis ya udah, bukan berarti meremehkan, cuman maksud gue nggak ketahuan tuh nih orang lagi pilek apa lagi apa. Tapi drummer vokalis tuh, makanya drummer vokalis harus punya stamina yang bagus, olahraga dan sebagainya. Dan kalau lu perhatiin banyak band-band yang udah besar di luar sana juga
itu yang diganti biasanya drummer itu cari yang lebih muda biasanya. Karena butuh stamina. bukan ya itu tadi stamina. Jadi harus lebih keep up aja gitu. Anjing gimana jadi Blink ya? Itu dia. Duanya nyanyi, satunya ngedrum juga penting banget. Makanya Travis kalau lu lihat ininya lifestyle-nya justru paling sehat loh. Iya ya? Iya kan, dia vegan. Oh iya. Iya, dia badannya paling lean gimana. Justru dia tuh yang paling ini. Yang paling caur Tom Dillon. Iya. Udah gemuk suara juga kayak pita suara udah mulai berubah, nggak kayak suara zaman dulu. Tapi makanya persiapan Blink juga mau konser kayaknya lama gara-gara itu ya, mempersiapkan. Karena kan mereka berdua nyanyi ya. Apalagi Mark Hoppus juga baru sembuh dari cancer. Kan. Travis Barker juga akhirnya sudah berani naik pesawat. Iya. Jadi ya ini tuh persiapannya cukup lama lah untuk dia world tour dan mungkin menjadi world tour terakhirnya mereka ini. Makanya, juga sih. Kalau ada kesempatan mending nonton ya. Iya, lu nonton tapi. Nah itu dia nggak tahu nih. Gue lagi ngincer Red Hot dulu di Singapura baru. Kalau ada Oscar. Kalau gue nonton udah beli yang London karena sekalian nonton Blur kan. Blur kan gitu. nanti bulan Juli apa Agustus gue lupa. Blur juga konser terakhir jadi biar sekalian. Oh deketan? Deketan kan Oktober, Blinknya Oktober. Kalau Blurnya itu kalau nggak Juli Agustus. Kayaknya visa London tuh 6 bulan tuh. Jadi sekali ngurus visa dapat 2 biar sekalian. Bener. Gitu. Jadi memang drum itu sudah tadi dibahas juga sama Bounty bahwa sangat penting banget lah. Ini pondasi penting banget. Makanya kalau check sound selalu drum duluan tuh tang. Bener. Karena itu juga drum ini sangat-sangat krusial dan itu karena krusial ini yang bikin lo pengen ngedrum atau enggak sih Bon? Kenapa lu enggak kan biasa orang pengen jadi gitaris gitu, vokalis gitu. Gak tahu kenapa dulu pas kecil itu instrumen yang pertama gue samperin ya langsung drum, entah kenapa tuh. Dan gue juga drum otodidak. Oh iya Bon? Iya. Tiba-tiba bisa terus abis bisa baru belajar lebih serius lah, les apa kayak gitu-gitu sih. Dan itu tadi pas makin kesini gue belajar ternyata ya drum itu underrated, cukup bener yang kata lu posisinya di band itu penting banget. Pondasi sebuah band itu ada di drummer dan kayak mungkin orang lihat gue main punk atau apa, gue melihat Travis Barker tuh tidak hanya dari permainan tapi dari lifestyle-nya juga. Menurut gue Travis Barker adalah drummer punk yang bertanggung jawab. Kan punk itu notabene ya urakan kan. Secara lifestyle atau apa. Tapi pas ketika di musik itu dia on tempo, dia staminanya bagus gitu. Dia concern dengan alatnya, dengan sound yang dikeluarin. Jadi menurut gua, ini punk bertanggung jawab dan terbukti dia masih eksis sampai sekarang gitu. Malah dia bisa nge-guide musisi di bawahnya kan. Bisa gabung sama MGK sama siapa. Jadi menurut gua ngelihat Travis tuh tidak hanya dari permainannya tapi kok dia bisa sebesar ini. Oh ternyata dia gaya hidupnya gini lebih ke situ gitu. Dan lu niru nggak lifestyle-nya dia? Maksudnya dari makan, pola tidur. Nah kalau makan belum kali ya. Karena sulit. Travis belum pernah makan nasi apa tuh belum gitu ya. Nasi goreng atau rendang, belum pernah makan rendang Travis mah. Itu dia tuh. Jadi sulit kalau itu ngikutin vegan sulit ya. Sulit sih di sini ya. Paling latihannya. Gimana tuh? Gue lihat latihannya kan dia tuh bilang, gue di salah satu interviewnya Travis tuh nggak pernah sehari pun lepas dari stick. Anjing Iya dia mau pergi kemana at least dia bawa tuh kayak gitu. Nah itu gue cukup membiasakan, kayak di mobil gue simpen stick deh sepasang gitu. Kalau gue kemana sticking kayak gitu-gitunya lah, terapin dikit-dikit. Ya dan lu di rumah juga ada drum yang lu sering bikin konten kan? Iya. Jadi secara nggak langsung cover lagu yang biasa lu bikin buat konten Instagram atau YouTube itu tuh buat latihan supaya jaga stamina juga ya? Lumayan. Nah banyak yang gini, gue kan main drum ya udah lumayan lama lah. Iya. Berapa lama udah? Gue dari umur 7. Anjing lu sekarang 29. Iya benar. Iya. Anjing lama banget. Terus. Gue main, gue tuh tidak pernah deklarasikan kalau Bounty itu drummer rock, drummer pop, drummer punk atau apa gitu. Gue ngalir aja sih. Gue main sama siapa gitu. Nah, semua itu berawal pas pandemi tuh gak ngapa-ngapain kan. Nah, gue coba bikin konten di Instagram itu cover-cover. Nah, cover-cover itu gue coba
bawain lagu-lagu yang wah drumnya susah lah ibaratnya. Oke. Kayak Slipknot, terus Avenged ya lu kan. Avenged Sevenfold, terus apalagi ya, salah satunya Blink gitu. Nah ternyata di orang-orang tuh ngelihat gue jadi, oh Bonti tuh drummer metal, oh Bonti tuh mainin punk juga gitu. Dan waktu itu Summerlin gitu ya, popang. Oh jadi image Bonti tuh punk banget, sehingga pas sekarang coba bantuin Sheila gitu orang, wah karakternya kan Bonti punk banget gini. Gue sendiri nggak tahu gitu sebetulnya. Nah nyambungnya kenapa? Itu tadi gue tuh coba bikin konten atau apa yang nge-push limit gue gitu Mal. Kayak gue Slipknot susah nih, coba deh latihanin. Gue yakin bisa kok gitu. Itu kayak gitu. Jadi pas udah bisa, ya udah coba bikin rekam deh kayak gitu. Emang sejauh ini lagu yang paling sulit lu kulik dan akhirnya berhasil apa Bon? Yang sejauh ini satu lagu yang paling sulit sulit tapi banget belum sempet gue kontenin. Apa itu apa? Ada Meshuggah, judul lagunya Bleed. Itu lagunya kalau nggak salah 15 menit deh. Anjing 15 menit bangsat. Dan drum itu Meshuggah tuh band Swedia. Terus drummernya nggak pakai sepatu main. Katanya sih pas rekaman tuh dia harus puasa dulu atau apa gitu. Coba denger ya nanti. Meshuggah. Iya, Bleed judulnya. Itu menurut lu itu yang paling sulit tuh? Iya, dan banyak drummer di YouTube di apa itu udah mengaku itu susah banget gitu. Nggak, yang bikin susah itu apa sih? Kan kalau gitar gue tahu nih yang nih anjing Stevie memang jago nih yang ibaratnya Satriani emang jago nih tahu gitu. Tapi kalau drum nih apa sih yang sulitnya itu apa sih? Itu koordinasi kakinya. Anjing. Jadi bener. Ya gitulah ada triplet kayak gitu-gitulah, lebih teknis kayak kayak gitu-gitu, tapi nanti berubah di bar keberapa berubah. Main tempo-temponya tuh yang 4/8 dari bisa awal tiba-tiba sampai akhir kayak gitu. Nah itu yang susah, harus konstan kan, jangan sampai naik turun temponya. Itu sih susah. Iya ya. Apalagi kalau pas recording ya nggak boleh cheating. Nah itu. Nah makanya gue tuh belum gue kontenin karena gue ngerasa gue belum rapi. Ada part yang lu belum rapi. Jadi tar dulu deh gitu. Cuma ya kalau lu pernah nonton film ini gak sih, Whiplash? Lu tau Whiplash dari drummer jazz kan? Gue setelah nonton Whiplash tuh gue nyadar bahwa jadi drummer emang seberat itu ya. Apalagi ngurusin tempo, apalagi ini musik jazz nih. Yang pelatihnya aja tuh sampai udah ngelempar, anjing lu gak ngerti ini tempo gue segini. Lu gak boleh gini-gini, sampai akhirnya dia bisa lagu Caravan yang paling terakhir tuh. Dan itu perjuangannya sampai tangan dia berdarah-darah gitu. Tapi emang drummer tuh segitu struggle-nya gitu, Bon, untuk dia nyesuaiin tempo, untuk dia apalagi jazz ya. Se-struggle itu emang latihannya gitu. Makanya kalau boleh saran ya biasakanlah dengerin metronom. Kuncinya itu sih. Kuncinya itu ya. Biasakan dengerin metronom karena banyak terutama drummer pas rekaman itu satu lagu tuh take-nya bisa lama banget karena kendalanya cuma satu, metronom. Nah temponya dia nggak pernah bisa bareng gitu, kecuali band lo emang kita jangan pakai tempo ya, langsung caur aja. Emang konsep gitu ya udah. Tapi kalau biasanya pakai metronom tuh banyak yang nggak biasa, itu karena tidak terbiasa latihan sama metronom, jadi janggal, ada tuk gitu. Tapi ketika lo biasa, malah gue sekarang ada di titik kalau main nggak pakai metronom kayak nggak ada yang jagain gitu Mal. Gue tuh ngerasa itu. Makanya kalau live lu pakai itu metronom tuh? Iya, isinya metronom. Metronom itu? Metronom. Gitu. Gue karena kalau kita manggung kan emosi naik turun ya. Iya. Nah kalau ada metronom tuh ada yang jagain. Oh iya, biar kalau lagi semangat takutnya out tempo ya. Nah itulah gunanya salah satunya. Gitu. Gue baru tahu tuh, berarti selama ini mungkin drummer pakai itu metronom tuh ya sebenarnya. Travis juga kok. Masih pakai metronom dia? Travis tuh earnya malah aneh. Orang kan biasanya dua ya, kanan kiri. Travis tuh earnya cuma sebelah. Oke. Dia custom, dia sebelah kiri doang dan itu metronom doang. Nah kalau ya metronom tuh anjing sih kan kadang-kadang bikin lagu 6/8 sulit ya kan. 6/8. Kalau kita 4/4, 8/8 yang kayak gitu-gitu kan pasti gampang tuh karena lagu pada umumnya. Lagu Ceylon Seven yang paling sulit untuk didramin apa? Ada nggak? Yang paling sulit, anjing sulit juga ngulikin nih. Tapi dapat gua akhirnya gitu. Mungkin banyak sih membiasakan ya. Tapi salah satunya melompat lebih tinggi tuh. Itu sulit tuh ya? Cukup kagok gitu awalnya pas lagi belajar karena patternnya kan di refnya tuh pattern disco gitu, kicknya terus, hi hatnya juga kayak gitu. Tapi
powernya harus dijaga, terus nanti beat bar keberapanya berubah. Nah itu karena gue nggak biasa aja bawain gitu, jadi itu cukup jedek itu koordinasi kanan, tangan kanan, tangan kiri sama kaki kan harus pas tuh, itu rada kagok. Itu lagi kagok kan. Lumayan. Tapi kalau lagu yang Ceylon Seven yang lu seneng bawainnya, maksudnya ya itu juga. Itu juga. Melompat lebih tinggi ya? Melompat lebih tinggi. Energinya keluar gitu. Iya, soalnya dia itu sahabat sejati deh yang ngedep di awal tuh ya. Melompat lebih tinggi tuh yang itu ada lead itunya kan. Oh, itu juga susah part itu. Menurut gua drumnya kayak seru aja gitu drumnya. Oh, nah cuma memang gimana ya kan lu jadi drum kan posisinya memang duduknya lebih tinggi dan lu bisa lihat semua penonton ya. Bahkan lu bisa lihat semua personil yang lain, energinya mereka gimana gitu ya. Ada satu momen gak ketika lu manggung di kota mana atau manggung sama Ceylon Seven yang lu terharu banget kayak anjing gue jadi drummer Ceylon Seven nih, yang ada gak sih momen-momen gitunya tuh Bon? Yang kayak anjing lah dari lagu ini lah dari pasti, kecil gue dengerin gitu. Pasti manggung pertama sama mereka lah gitu. Waktu itu di Jogja. Setelah Ceylon Seven gak manggung berapa lama gitu, terus manggung lagi, terus kebetulan gue berkesempatan untuk bantuin dan di hari itu anak istri gue ikut gitu. Nah, itu sih lebih gue udah ada di titik menjadi seorang bapak gitu sekarang, terus manggung bisa ngajak anak istri gue, terus manggung bisa ngiringin Ceylon Seven gitu. Dan ada funny story-nya adalah fun fact ya. Jadi anak gue kan baru umurnya alhamdulillah baru setahun. Ya. Nah, jadi pas proses lahiran waktu itu di ruang operasi, gue kan gak boleh masuk karena lagi pandemi. Gitu. Nah, istri gue tuh waktu itu sama dokter ditawarin biar nggak tegang mau lagu apa gitu. Nah, itu dia ngeplay Ceylon Seven. Oh gitu. Iya. Itu lu belum jadi adisional? Belum dikabarin belum apa gitu. Oke. Terus flashback gitu ngelihat itu sampai sekarang. Wah, ya gue sih nganggapnya ya ini mah rezeki anak gue lah gitu. Kayaknya iya rezeki anak gitu. lo ya. Jadi ya living the moment to the fullest gitu. Gue akan maksimalin yang apa yang gue punya sekarang untuk ini gitu sih. Ya dan lu tuh cabut dari Summerland di saat Summerland juga lagi naik-naiknya juga tuh Bon. Jadi kan keputusan sulit tuh keluar dari ya nggak tahu. Naik ya? Ya belum diundang Synchronize Westapa. Aja gak bercanda. Astagfirullah. Nggak cuma ya nggak tahu ya, maksudnya kan lagi di kontrak label, baru kontrak label. Memang secara progres ya gimana ya? Ya berprogres lah ya. Ada progres lah ya. Cuma memang gue tuh sempet ngobrol lah sama beberapa orang karena kan gue juga gue minum ya? Iyalah itu buat lo. Yang terlibat di scene inilah skena inilah gitu ya. Gue tuh sempat kayak dibilangin kayak Mal lu kalau mau manggung di acara yang kayak gitu, pesta pora atau yang kayak gitu-gitulah model-modelan begitu, udah jangan popang lagi udah, lu bikin apa kayak gitu. Kalau lu mau pang mending yang 70s kayak gitu. Itu pasti lu dipanggil deh. Daripada lu popang apa segala macam, udah pasti Piwi lagi, pasti Rocket Rockers lagi, udah era-eranya udah mereka semua dan ngumpulin masa dari popang itu sekarang ya gak tahu ya, itu kata-kata orang-orang aja ya. Tapi lu ngerasa kayak gitu waktu ada di Summerland kayak susah banget nih maju-majunya nih, cuma di sini-sini dong. Karena kan segmented ya musik popang. Kebantu tuh ya lu mau suka nggak suka dengan adanya kemarin Machine Gun Kelly itu kan cukup ngebantu nama popang lebih ini gitu. Naik lagi ya. Lu mau suka apa nggak suka dengan dia gitu. Cuman lumayan lah ada di ini lagi, di permukaan lagi. Terus ya kalau menyikapi yang festival tadi lu bilang, memang gimana kita juga nggak bisa lawan arus ya Mal ya. Memang marketnya sekarang lebih banyak ke yang solois indie gitu. Pada sukanya yang ke situ. Lirik Indonesia, sedangkan Summerland kan waktu itu mengusung popang dengan liriknya bahasa Inggris. Jadi ya cukup sulit gitu, karena itu salah satu concern gue di Summerland waktu itu. Kalau kita sebut Piwi dan Rocket Rockers, mereka kan udah ada lagu Indonesia. Itu dia gitu. Sedangkan Summerland bisa dibilang belum ada lagu berlirik
bukan Indonesia gitu. Jadi cukup sulit untuk masuk ke bukan berarti nggak bisa gitu, tapi sulit aja untuk bisa diterima di skena yang lebih besar lagi. Emang nggak mau bikin lagu bahasa Indonesia dulu, Bon? Nah, bukan arahnya nggak mau ke situ. Sebetulnya ketika kita masuk label itu kan nyiapin beberapa single. Salah satunya udah ada Indonesia. Oke. Dan tadinya tuh kemarin kan terakhir rilis Let It Go. Nah setelah itu tuh gue pribadi pinginnya Indonesia gitu. Rilis lah, ternyata belum kepilih gitu. Nggak tahu nih, karena gue udah cabut jadi rilis apa yang mana gue nggak tahu. Cuman salah satu concern gue waktu itu ya ini untuk ngejawab sekalian, Bunti kenapa cabut gitu kan? Udah adanya perbedaan cara pandang visi misinya aja sih gitu. Salah satunya itu gue tuh pingin udah kita rilis Indonesia yuk cepet gitu. Ternyata ya belum jodoh lah. Jadi ya susah juga gitu. Jadi masalah prinsip aja ya. Dan akhirnya alhamdulillahnya ini ada tawaran dari Silon Seven, walaupun masih jadi adisional, belum jadi member tetap. Udahlah ini aja rezeki anak gue nih gitu ya. Nah gini, orang tuh kan wah Bonti keluar Summerlin karena ini. Sebenarnya enggak, timingnya aja kayak pas, jadi seolah-olah ninggalin gitu. Padahal enggak lah. Gue Summerlin kan udah kurang lebih 4 tahun. Penuh pertimbangan gitu Mal untuk memutuskan cabut kayaknya gitu. Dengan semua apa yang udah kita gapai bareng-bareng gitu. Jadi gue sih sebetulnya nunggu statement dari Summerlin-nya, karena gue nunggu Summerlin-nya nggak posting apa-apa gini, ya udah gue juga diem aja gitu. Oh iya ya, belum ada, nggak ada. Tiba-tiba upload foto berempat aja udah. Nah gue tuh sebetulnya bilang nggak usah dirame-ramein lah gitu. Gue nggak mau jadi Bunti keluar gini-gini. Gue tuh kurang suka dengan pemberitaan yang negatif gitu. Udahlah let it flow aja gitu sesantainya. Cuman gue lihat-lihat kesini kok mereka malah udah rekaman lagi apalagi kok kayak nggak di ini announce ya udah gue juga ya udah gitu. Oh waduh iya juga ya, maksudnya berarti Bounty tidak dianggap. Bounty tidak penting teman-teman. Ya itu sih, dan lo juga rame karena masuk bandnya ke band yang lagi mau tour dan baru sold out 30 menit di Jakarta dan Silon Seven lagi viral-viralnya lagi di TikTok, di Instagram, makanya beritanya jadi nyebar kemana-mana Bon. Iya sih udahlah. Jadi ya udahlah, tapi kan intinya memang bukan karena lu lebih memilih Silon Seven daripada Summerland, tapi kan lu udah jelasin bahwa ada perbedaan prinsip dan itu wajar dalam sebuah band. Dan itu wajar. Cuma kan lu sering banget ganti-ganti band ya, Bon ya, dari Sunrise, lu sempat Sunrise kan, bener. Terus habis itu lu sempat apalagi ya kalau band Indonesia tuh ya, bantuin Gigi pernah ya, bokap lu? Gigi pernah, gue Kotak pernah. Oh ya Kotak ya, bantuin Kotak, Sunrise kan, Imo tuh dulu nih ya, Imo pernah, Kotak Rock pernah, sampai Melayu gue Republik pernah Mal dulu. Tapi adisional juga? Iya. Gue bantuin karena pokoknya gue tuh dulu ingat cerita dikit pas bokap ngobrol gitu sama bokap, ketika lu memutuskan mau terjun ke industri musik ya lu harus total. Lu terjun harus siap dengan segala konsekuensinya, dengan segala ABCD-nya gitu. Jadi gue ngerasa selama gue bisa main drum dan itu menghasilkan buat gue ya gue jalanin, itu prinsip gue gitu. Jadi mau main dimanapun ya hajar aja udah gitu, selama gue bisa main musik. Dan lu bener-bener hidup dari bermusik, ngedrum. Lu biayain anak lu, rumah sakit anak lu, asuransi, semua dari drum. Alhamdulillah. Iya kan? Itu dedikasi yang anjir. Zaman sekarang itu banyak banget loh orang yang anjing gue pengen full time musician dan hidup dari musisi, semua beli rumah dari bermusik, apa itu kan sulit. Maksudnya itu impian semua orang lah. Tapi kalau lu pribadi Bon ya, lu pengennya genre apa sih? Kalau lu bikin band sendiri, lu yang penggagasnya, pengen apa sih genrenya? Gak tahu gue, beneran gue nggak tahu. Pasti ngacak-ngacak sih. Kalau misalkan disuruh anjing ini pasti ke netizen ngomong 5 lagu favorit, anjing ngomong netizen. Nggak, tapi kalau 5 band atau 5 musisi favorit lu sepanjang masa apa?
Band atau musisi? Udah oke, band dulu deh, band. Paramore. Oke, pasti. Oke, terus? Fall Out Boy. Oke. What else? Apa ya, bingung. Lagi, udah itu tadi ada Paramore, ada Fall Out Boy. Apa lagi ya? Gigi, oke. Bokap lu sendiri. Iya. Terus habis itu? Apa lagi ya? 3, 4. Dewa. Satu lagi apa ya? Blink. Lagu. Blink tuh gue spesifik suka Travis sih gitu mal. Oh bukan bandnya, iya. Bukan as a band. Pasti gue dibenci. Ya nggak apa-apa ya karena ini loh. Jadi Dewa, Gigi, sejauh ini Paramore, tadi ada Fall Out Boy, apa lagi? Limp Bizkit. Tuh kan nggak ada Silon Seven. Silon Seven kalau Sheila kan memang gue tumbuh terus dengerin kan. Iya. Kalau yang gue sebut tadi itu yang berdampak sih gitu. Ya di karir musik lo, menginfluence lo secara nggak langsung lah. Maksudnya kayak ya. Kalau Gigi kan, wah mau dibilang, wah itu band bapak lu, tapi ya faktanya memang gue banyak belajar dari Gigi. Gitu. Oke. Gue ikut dari Gigi kan 94. Oke. Gue 93, jadi deketan lah umurnya. Jadi pertumbuhan band Gigi itu dengan gue tuh cukup bareng. Terus gue sering ikut bokap manggung backstage gimana, jadi gue lihat langsung tuh maksudnya oh industri musik tuh seperti ini ya gitu. Orang ngelihat dari penonton, wah kerlap-kerlip lampu apa, ternyata pas turun panggung tuh apa yang terjadi di backstage, apa yang orang nggak tahu, oh ternyata seperti ini. Jadi gue ngelihat langsung di Gigi gitu. Itu menjadi pelajaran penting di karir bermusik gue ya Gigi gitu. Mau dibilang itu kan band bapak lo, ya emang gitu, gue belajar dari situ. Gitu. Kalau lu suka Dewa karena apa? Lagunya, menurut gue salah satu songwriter terbaik ya Ahmad Dhani. Oh jelas, iya. itu. Gue menurut gue orang yang wajar sombong ya, dia nggak apa-apa gitu. Ya karena dia emang sekeren itu. Iya mah. Ahmad Dhani emang Ahmad Dhani itu, gue aja dengerin Pandawa 5, pokoknya album-album yang jadul-jadulnya itu tuh kan tahun 90-an ya, lagu-lagu itu ya pokoknya 90 era-era itulah. Tapi dia udah bisa bikin lagu sejenius itu di tahun itu menurut gue kayak anjing nih orang jenius banget gitu. Nah, kalau tadi Paramore sama Fall Out Boy kenapa lu suka? Paramore Fall Out Boy itu bisa dibilang musik pas gua ABG gitu ya. Galau-galau ya yang dalam tanda kutip menyelamatkan ya Paramore dan Fall Out Boy. Paramore gua sampai 4 kali malah 5 kali ya ngejar nonton. Oke. Sampai ke bandara yang gitu-gitu. Se-freak itulah gitu. Fall Out Boy. Kalau Fall Out Boy cuma sekali karena menurut gua live-nya jelek. Live-nya jelek menurut lu ya? Band rekaman menurut gue ya. Oke. Terus kenapa lu suka tuh? Karena lirik, terus itu tadi apa, Fall Out Boy, Pete Wentz itu punya pola pikir yang menurut gue luar biasa, karena dia kan berangkatnya popang tuh. Iya. Popang emo pra metal gitu. Dia tuh. Iya dulunya. Terus pas masuk label rilis yang albumnya yang ini Thanks for the Memories itu. Kalau lu perhatiin, gue sampai beli CD-nya, ternyata itu tuh produsernya Babyface. Babyface itu musisi jazz. Oke. Dia, maksud gue, wah dia band popang. Dia kerjasama sama musisi jazz, Babyface kulit hitam. Terus di intronya ada Jay-Z. Menurut gue rada, cross genre juga ya gitu. Terus dia popang main di acara waktu itu kalau nggak salah acara model gitu di LA apa, menurut gue kayak wah gila, pola pikirnya bagus banget untuk masuk ke industri di saat itu menurut gue gitu. Lagu favoritnya apa lu? Fall Out Boy 1. Ada ya di album itu, tapi nggak jadi hits banget, kayak The Takes Over, The Breaks Over. Nah itu favorit, keren banget itu, gue denger lagu itu wah keren ya gitu. Keren ya. Lu pernah kan mal ngebayangin ada band yang secara musik bagus, tapi secara tongkrongan biasa aja. Ada band yang tongkrongannya keren tapi musiknya biasa aja gitu. Nah menurut gue tuh Fall Out Boy itu gue dengerin keren, pas gue liat di YouTube itu hanya keren banget gitu. Dua-dua berarti sama-sama bagus di dua sisi ini ya. Visual dan audionya gitu. Terus Pete Wentz kan penggagas menurut gue ya, dulu Skinny tuh dia pakai celana cewek. Iya. Pakai celah gitu, menurut gue wah keren banget nih orang gitu. Emo banget ya. Maksudnya memang dia itu
banyak orang mau jadi basis ya. Kalau drummer banyak orang mau jadi drummer mungkin gara-gara Travis Barker, mungkin gara-gara Travis gitu. Tapi banyak orang mau jadi basis di era kita dewasa adalah karena Pete Wentz. Karena gue keren jadi banget. basis malah sebetulnya. Beneran, gue sampai wah coba cuman nggak pantas kayaknya. Iya. Maksudnya basis tuh ya walaupun basisnya Red Hot tuh. Flea kan udah wah ini udah suhunya lah ya, maksudnya yang dia bugil di wah ini udah Flea ini udah secara teknis, secara visual, secara caur-caurnya tuh sebagai seorang basis tuh idola. Tapi Pete Wentz itu yang di era kita yang anjing gue pengen jadi basis Iya itu ternyata pas gue selidiki lebih dalam gitu. Dia punya label sendiri di K-Dance, terus dia ternyata yang nemuin Panic at the Disco. Gimana. Jadi menurut gue dia otaknya tuh nggak hanya di bandnya aja gitu. Secara industri tuh dia udah punya planning. Nah itu yang ngebuat gue ngefans gitu. Ya Mark Hoppus juga sama kayak dia kan. Bener. Maksudnya secara otak kan dia lebih inilah. Maksudnya dia bisa bikin banyak band. Mark Hoppus bisa ngasih seminar tentang cara bikin lagu yang gampang-gampang, yang easy listening. Memang basis zaman di era kejayaannya itu emang keren ya. Tapi kalau lu akhirnya ngedrum selain lu ini, cuma lu ada role model nggak sejauh ini? Ada. Drummer siapa? Pasti ada. Satu Dave Grohl. Nirvana nih. Menurut gua Dave Grohl itu nih ya gue sebutin dulu Dave Grohl sama Aaron Gillespie. Aaron Gillespie itu Underoath. Nah si Dave Grohl ini menurut gua kalau lu nonton videonya dia ngedrum atau apa ya rock aja kan. Bukan masalah jago atau apanya. Tapi dia tuh seorang drummer di belakang tapi bisa mencuri perhatian gitu Mal. Ketika di panggung dengan mainnya ya. Nggak dengan sensasi yang apa dengan mainnya tuh orang tuh bisa wah gila drummernya siapa nih gitu. Bisa gitu. Terus setelah itu dia juga nggak perlu main yang ribet yang wah teknik gimana gitu. Tapi iconic dan dia bisa main semua instrumen. Terbukti dia bikin Foo Fighters, dia main gitar sambil nyanyi gitu. Jadi terus yang kedua Aaron Gillespie itu Underoath, dia juga punya side project, dia di Almus sambil nyanyi. Bikin lagu. Nah, bikin musik semua dia. Kenapa gue dua drummer tadi? Gue tuh suka drummer yang tidak hanya drum. Itu maksud gue dia tuh punya pemikiran lain, bikin project yang dia main gitar juga, main bass juga, nyanyi juga. Jadi tidak hanya main drum doang. Nah gue tuh ngefans sama yang gitu. Di Indonesia ada gak ya? Yang kayak Bleacher Rings. Wah Bleacher Rings bisa tuh. Main gitar bisa. Bleacher Rings bisa. Terus di Indonesia lu role model ada gak kalau drummer di Indonesia? Menurut lu anjing nih. Yang tadi lu bilang dia juga drummer tapi dia bisa mencuri perhatian versi lu. Aduh. Ada gak? Eno kali ya? Iya Eno kali ya. Eno termasuk bisa mencuri perhatian ya. Yoi walaupun banyak yang bilang wah Travis atau apa ya, tapi Eno salah satu drummer yang itu punk tanggung jawab. Sama rapih. Dia mainin punk tapi rapih gitu. Keren, rapih, sulit lagi untuk keren, rapih, ngejaga badan gimana sampai sekarang gitu. Mainnya tetap rapi, bagus banget. Jadi ngefans sih gue kayak gitu-gitunya, konsistensinya. Iya konsistensi bertanggung jawab tadi ya. Bener. Masalah tanggung jawab ya. Memang masalah tanggung jawab tuh memang sesuatu yang paling berat lah. Coba kalau misalkan ini Bon, dari tadi musisi yang lu sebutin tadi, sebenarnya kan Summerland ini secara nggak langsung mendekati lah Fall Out Boy sama Paramore ini mendekati lah secara musik lah ya. Kalau misalkan ternyata Summerland ini mau bikin lagu bahasa Indonesia dan lagu bahasa Indonesianya hits, lu masih tetap mau bertahan tuh Bon di situ Bon? Merekanya mau nggak? Kan belum tentu. Iya juga ya. Orang nggak di-announce, orang ternyata tidak penting ternyata. Iya. Ngapain? Mending move on katanya ya udah. Iya. Nah tapi kalau misalkan sama Ceylon Seven akhirnya dia udah ganti additional lain, ternyata nggak cocok sama lo. Lu nextnya mau ngapain Bon? Ngedrum sendiri gitu atau lu nyari band lagi apa? Gue tuh nggak tahu ya. Yang penting ngalir aja, main drum aja gitu. Selama gue bisa main musik, bisa main drum, menurut gue itu udah sebuah blessing aja sih gitu. Belum ada, dan genre belum ada. Lu sejauh ini belum ada genre yang lu pengen banget terlibat belum ya? Misalkan gue pengen banget metal lah sekali, atau enggak hardcore, belum ada kayak gitu. Itu tiap hari bisa berubah mah.
gue pengen bikin new metal kayak Limp Bizkit gitu. Ntar besoknya gue pengen bikin kayak si Boy Pablo yang rada gimana. Besok gitu. emang berubah-berubah gitu. Nah kalau lu suka Limp Bizkit tadi lu belum bilang tuh kenapa lu suka Limp Bizkit nih? Limp Bizkit tuh salah satu band luar yang bokap gue pertama ngasih kasetnya Limp Bizkit gitu. Yang Manuki? Yoi, album itu Significant Other, gue dengerin side A, side B, side A, side B sampai rusak tuh kaset gitu. Jadi nempel ke gue dari kecil gitu. Oh itu. Di saat anak-anak seumuran gue nggak tahu Limp Bizkit, gue udah dengerin Limp Bizkit dulu tuh. Jadi susah untuk bergaul dengan seumuran karena bokap gue ngasihnya udah yang kayak gitu. Limp Bizkit. Yoi. Gue juga gue dengerin awal-awal Limp Bizkit mah. Limp Bizkit. Kalau gue sih memang waktu kecil dengerinnya variatif sih ya. Yang gue putar-putar terus masuk Limp Bizkit, tapi album yang My Generation. Oh, oke. Yang itu era gue itu My Generation. Terus habis itu yang selalu gue puter bolak-balik itu pasti Blink, udah pasti. Limp Bizkit, Linkin Park itu udah yang album Crawling itu. Itu kan udah menurut gue album terbaik ya Linkin Park sepanjang masa versi gue. Hybrid Theory. Hybrid Theory itu udah nggak ada musuhnya tuh. Itu selalu gue dengerin tuh Limp Bizkit, Linkin Park sama Blink selalu itu. Makanya gue suka punk tapi gue suka hip hop juga. Oke. Karena Mike Shinoda pasti. Karena Fred Durst kan juga kayak gitu kan. Makanya gue dari kecil dengerin itu ya, satunya Eminem lah, karena Eminem udah pasti kayaknya orang Indonesia lebih tepatnya ya cinta sama musik hip hop gara-gara Eminem kan. Bener. Yang worldwide lah. Nggak mungkin ada orang Indonesia dari kecil suka Wu-Tang. Aneh. Tiba-tiba lu kenapa ini? Ya gue Wu-Tang bro. Kayaknya Wu-Tang tuh ya itu beberapa orang aja lah. Tapi yang secara, dan itu mungkin yang tinggal di luar juga ya. Makanya suka Wu-Tang. Cuma kan kalau kita orang Indonesia itu pasti kan Eminem kulit putih ganteng, Eminem pasti gitu kan awal-awal kan. Jadi selalu yang gue puter itu, makanya gue suka hip hopnya, tapi gue suka punknya juga gara-gara gue dari kecil cuma dengerin 3 itu dong, gue putar ulang-ulang. Album Limp Bizkit yang My Generation bagus semua Bon, gak ada yang jelek Bon. Itu semua satu album lu puter, side A side B nya lu puter-puter tuh nggak ada, apalagi Linkin Park anjing. Dari lagu yang pertama sampai yang paling endingnya terakhirnya itu kan kita puter terus tuh, nggak ada bosan ya. Dan Linkin Park tuh karena album itu banyak band-band di era sekarang yang terinspirasi dari mereka, terutama dari album itu. Lo kalau dengerin even Bring Me The Horizon aja yang baru tuh udah arahnya udah Linkin Park banget. Iya banget gitu ya, ada progresifnya gitu, udah mulai berasa ya. Tapi kalau konser musik yang lu pengen tonton banget itu Red Hot Chili Peppers berarti salah sejauh satunya ini. Red Hot. Pokoknya U2 alhamdulillah udah. Terus Red Hot. Ya salah satunya Red Hot. Kenapa? Karena Red Hot tuh kemarin kan gitarisnya si John Frusciante sempet cabut, terus masuk lagi nih. Dan gue ngerasa kayak once in a lifetime aja bisa jadi. Karena Doi kan orangnya mudian gitu, bisa jadi kapanpun bisa cabut lagi. Jadi ada kesempatan mereka deket nih ke Singapura nonton gitu. Karena gue ngerasa gini mal, kan kenapa itu kan band kayak jauh di atas umur gue ya. Gue ngerasa, gue tuh pengen ngincer band-band yang udah pada tua dulu gitu. Karena belum tentu mereka juga masih ada nantinya gitu. Iya itu benar. Gue mikir tuh. Makanya ngejar Blink tuh gue itu sih. Takutnya udah gak ada. Gue nyesel gak nonton Linkin Park waktu di GBK. Yang dia datang sini. Karena abis itu Chesternya meninggal kan, gue sedih banget sih. Walaupun gue akhirnya nonton Mike Shinoda yang konser di sini, gue nangis juga sih. Gue nonton juga tuh. Gue nangis pas dia bawain lagu itu tuh, yang Iridescendence ya, apa sih yang itu? Gue nangis sih. Tapi ya bener, ketika band tua ini manggung lagi, itu momen kayak anjing gue harus nonton karena ini bisa udah gak akan lagi kayak kita nonton Slipknot aja nih. Itu kayak mungkin nanti tahun depan udah gak konser lagi. Iya, segini aja Slipknot sekarang udah berapa yang diganti kan? Iya gitu. Iya. Ada yang meninggal apa gimana? Pakai topeng juga nggak keliat gitu juga di siapa-siapa aja. Iya bener. Yang lu pengen banget lihat reunian siapa? Ben? Berarti harus yang udah bubar ya? Iya, gue Oasis kalau gue. Aduh itu mungkin gak sih? Iya nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin dah. Tapi gue pengen banget sekali. Tapi pun kalau dia tiba-tiba reunian ya, wah anjing gue pasti. Gue Liam Gallagher-nya konser gue nonton. Iya sih Oasis. Apalagi ya malah? Gue bingung kalau disuruh. Iya kalau yang bubar-bubar ya. Apa ya? Siapa yang bubar lagi ya? Gak ada sih anjing. Limp Bizkit gue juga udah nonton di Bali.
Oh iya, gue nonton tuh. Gue nonton di Bali walaupun Fred Dase gitu ya, kayak udah bete gitu. Anjing lu pada nggak mau sing lu anjing. Ya lu juga udah tua, energinya udah beda yang tadi lu bilang. Vokalis ketika energinya itu nggak sesama kayak dulu lagi, di kita juga nyampe ke kita loh. Kayak anjing kita bukannya nggak mau mosing, cuma kayaknya dari lu juga energinya nggak buat kita mosing. Itu dia makanya jadi musisi anak band tuh nggak segampang atau nggak serokes yang kalian kira gitu loh. Maksudnya banyak pertimbangannya ketika lu terjun ya lu harus siap dengan segala macam rintangannya karena orang beli tiket kan gue pengen nonton Limp Bizkit. Image-nya kan di sini ya itu lu udah nempel di era My Generation. Ternyata sekarang kan Fighters-nya udah nambah umur apa-apa. Wah, sayang nih udah gini. Tapi kan at least dari si senimannya ada jiwa untuk menjaga badan, menjaga apa-apa, ngatur song list. Atau gimana? Lu nonton ini deh, Katy Perry tuh ada DVD-nya ya. Gue nonton, dia menceritakan tentang itu. Jadi manggung nih, ternyata pas turun panggung tuh dia bisa nangis sama ternyata doi lagi putus cinta gitu. Terus besokannya nangis, pas naik panggung senyum lagi gitu. Jadi dia bilang orang yang nggak perlu tahu lu lagi sakit, lu lagi sedih. Karena kan orang beli tiket nggak mau tahu mah. Gue gak mau tahu Katy Perry lagi nangis, lagi sedih. Itu urusan lo, gue pengen lihat doi bagus aja. Sama juga gitu ketika gue terjun sekarang manggung. Apalagi ngiringin band besar gitu. Orang yang gak mau tahu lo lagi kangen anak lo. Lo abis jatuh atau apa. Ya lo harus ngasih yang terbaik kan di setiap malamnya. Dan itu cukup sulit lah gitu. Itu menjaga mood untuk tetap maksimal. Jadi ya itu tadi gitu sarannya buat bertanggung jawab ya. Harus bertanggung jawab. Sebenarnya jadi musisi ternyata nggak mudah, bertanggung jawab itu sulit. Kalau Fred Durst kan menurut kita tidak bertanggung jawab kepada badannya, kepada jadi kita begitu beliau ini tua ya udah akhirnya. Tapi gue masih salut sama vokalis Slipknot kalau gue. Karena menurut gue beliau juga termasuk yang bertanggung jawab lah. Gue beberapa kali nonton konsernya dia yang ada di live YouTube atau sempat konser di Jerman live TikTok. Ini Slipknot, gue kaget anjing TikTok nayangin live-nya Slipknot manggung di Jerman apa di Belanda gue lupa. Tapi live itu bener-bener energinya masih sama, penontonnya masih. Nah itu kan termasuk yang bertanggung jawab. Tapi kan jadi musisi emang sulit, kita semua tahu Bon, jadi musisi masuk ke industri musik itu emang sulit. Lu pernah gak sih kepikiran untuk berhenti ngedrum karena ini lagi gak ada penghasilan apa-apa, akhirnya lu milih untuk bikin bisnis atau apa, pernah gak? Kepikiran atau enggak udah pernah gitu? Pernah lah pasti itu momen. Atau kerja kantoran, kepikiran kerja kantoran Bon? Kalau kerja kantoran enggak, gue gak pernah kepikiran kalau gue kerja. Lu kuliah kantoran. Gak sih Bon? Enggak. Gue ikut kotak itu gue lagi SMA. Jadi gue izin ke sekolah, jangan dicontoh ya. Gue izin ke sekolah gitu, kita lagi tour, terus pulang-pulang tuh 3 hari buat UN doang. Gitu. Setelah UN gue jalan lagi manggung. Gue aja nggak ada di buku tahunan siswa mah. Gue gak ikut foto karena ya itu tadi konsekuensi yang harus gue tanggung gitu. Bukan berarti pendidikan gak penting, bukan poin itunya. Tapi ketika gue terjun ikut manggung waktu itu sama Kotak, gue tidak bisa hanya mikirin diri gue gitu mal. Di Kotak itu ada yang lainnya, terus ada kru, ada pihak sponsor, ada pihak IO, ada penonton. Kalau gue nggak bisa, itu kan yang ribet bukan hanya Kotaknya gitu, tapi akan ngerembet ke semua. Nah itu tadi tuh, jadi konsekuensinya itu salah satunya. Gue harus milih mana nih jalan hidup gue gitu. Bukan berarti apa yang gue pilih itu benar ya. Balik lagi ke pilihan masing-masing. Tapi pada saat itu cita-cita gue adalah manggung, bisa. Gue kan dulu, ya Allah semoga saya bisa hidup dengan bermain musik. Nah sekarang dikasih nih, masa pas udah dikasih lo ingkar lagi gitu. Nah makanya gue jalanin semaksimal mungkin gue gitu. Tapi kan pas ujian itu harus wajib, jadi gue izin waktu itu 3 hari. Tapi setelah kewajiban gue di sekolah udah, ya gue ikut manggung lagi gitu. Resikonya ya nggak ada buku tahunan siswa, dan ketika lu ngeband di ABG tapi nggak sama seumuran lu tuh mah resikonya kayak gue adalah gue nggak begitu akrab sama teman-teman seumuran di sekolah. Itu even pas udah lulus nih, mereka pada kuliah,
libur kan weekend ya. Weekend gue kerja tuh biasanya. Iya. Weekdays nongkrong yuk, mereka kuliah. Nah itu resiko tuh. Jadi ya udah gitu. Tapi lu pernah nyesel Bon masuk ke industri musik Bon? Alhamdulillah. Seumur hidup lu nih. Enggak sih. Kayak kalau lu balik anjing dulu kalau gue balik kayak gue harus kuliah. Nggak ada pernah kepikiran gitu? Kalau gitu kuliah gue pingin. Wah kayaknya kalau ada rezekinya nanti gue kuliah lah karena ilmu kan. Pingin gitu. Cuman untuk sekarang sih ya maksimalin apa yang ada di depan mata dulu gitu. Emang lu kalau nggak jadi musisi lu mau pengen jadi apa Bon? Kepikiran lu? Karena gue kan selain main drum beberapa waktu lalu gue tuh nge-VJ mah visual jokinya Gigi visual buat manggung. Nah gue pengen memperdalam itu kali ya tentang visualisasi gitu. Oh. Ya nggak jauh dari panggung juga sih berarti. Tapi tetap hidupnya di panggung juga. Iya. Itu berarti kalau misalkan nanti lu udah berhenti ngedrum kayaknya ke situ arah lu tuh ya? Mungkin. Karena itu udah gue jalanin juga kemarin sebetulnya. Dan lu happy? Cukup happy, tapi pas lagi main ya, wah gue tuh harusnya dari panggung itu main drum gitu. Emang jiwa performernya gak bisa hilang. Apa sih Bon yang bikin lo tetap bertahan di panggung Bon? Kalau apa sih perasaan apa sih yang, kalau gue kan jelas ketawa orang, tepuk tangan orang itu adiktif buat gue. Kalau lu apa sih yang bikin lu anjing gue gak akan pernah ninggalin dunia ini karena setiap gue ngelakuin ini itu ini dopamin gue keluar, ini energi positif banget. Terus lu langsung gak stres lagi gitu. Lu kalau buka Instagram gitu lu follow temen-temen anak band kan suka nulis terima kasih Jakarta atau apa gitu kan. Mungkin terdengar klise tapi lu kalau ngejalaninnya itu beneran tuh Mal. Karena pas manggung terus apalagi ngelihat penonton, ya itu tadi lu bilang kan kalau posisi drum tuh di tengah. Atas itu bisa kelihatan semua. Itu gua kalau main tuh gua suka ngeliatin penonton kok diam. Penonton kok apa gitu loh. Sama mungkin lu kalau lagi ini kan kok nggak ada yang ketahuan ya. Ketahuan tuh moodnya gitu. Tapi lama kelamaan dinamiknya udah mulai kerasa enak gitu. Jadi interaksi energi tuh beneran tuh Mal. Nah itu yang ngebuat gue di panggung tuh bisa dibilang apa ya, salah satu dalam tanda kutip spiritual kalau manggung tuh. Ada momen-momen yang magic moment gitu. Cuman kita bisa rasain di panggung. Gue dikasih tau bokap kalau manggung itu spiritual, jangan pernah nganggap remeh. Mau manggung dimanapun. Makanya kalau mau manggung kan banyak dalam tanda kutip ritualnya lah, pemanasan. Apa? Gue biasanya nggak mau megang handphone tuh. Kalau mau manggung, sejam sebelum apa gue titipin lah. Boker gitu nggak? Kencing gitu nggak? Udah nggak sih. Gitu apa? Setenang mungkin, sticking apa sehingga pas main tuh emosinya kejaga. Karena di panggung tuh banyak setannya juga kan Mal, dalam tanda kutip ya. Bisa bikin kita apa. Nah ketika lu udah ngelewatin itu, gue tuh ngeliat penonton wah nyanyi, apa joget, apalagi penonton loncat dengan beat yang lu bikin, itu ya nggak bisa dibayar dengan apapun lah gitu ketika ngeliat itu. Rasa itunya yang ngebuat gue tetap pingin ngejalanin dan inget alasan kenapa gue start semua ini gitu. Gue selalu berdoa saya pingin bisa hidup dari bermain musik. Ya udah ini kan udah dikasih jalannya. Jadi ya jangan ngeluh gitu. Karena kita tuh kalau kan lu ngejalanin juga udah lama ya, pasti ada fase bosannya itu loh. Nah nanganinnya gimana Bon supaya lu nggak bosen gitu? Apakah tadi cover lagu orang itu untuk konten jadi lu jadi nggak bosan atau apa ngakalinnya? Karena kita kan manusia bosenan Bon. Benar. Harus ada sukanya dulu aja sih. Emang niat awalnya main musik, suka sama musik gitu. Jadi kalau niat awalnya itu, kalau gue sih percaya selebihnya sih ya bisa ngalir aja ya. Selama kita masih bermain musik. Makanya biasanya band atau apapun lah, ketika biasanya ribut itu ketika banyakan meeting daripada manggung. Kan tujuan awalnya ngeband main musik. Nah udah kebanyakan ngobrolnya nih daripada main musiknya, pasti biasanya jadi runyem. Ya itu gitu. Jadi tetap berkegiatan di musik biar inget gitu alasan pertamanya apa gitu. Kalau gue bisa boleh ini ketika di Summerlin misalnya ya, namanya juga berapa kepala jadi satu kan Mal. Gue lagi kesel nih sama ini. Tapi pas udah kita main, udah tuh hilang. Karena kan tujuan pertamanya kita main musik ini, main band gitu. Manggungnya ini gitu. Ketika malah lebih banyak ngobrolnya, itu tuh yang menurut gue bikin, ngapain sih nih banyak ngobrol. Kita kan tujuan utamanya manggung, main band gitu, bikin lagu itu.
Menurut gue ya itu personal. Jadi itu sih. Iya. Kalau lu masih ketolong karena lu sempet ganti-ganti band lah ya. Jadi nggak ada satu momen di mana lu lama banget terlibat sama satu band. Kalau misalkan anak-anak yang lain, misalkan Ran deh. Rai itu akhirnya bikin project sendiri. Itu Nino salah bikin, satunya kayak gitu. Iya Doci sama. Kan itu kan anak-anak ini kan karena teman-temannya. Jadi misalnya Rai kan bikin project hip hop sendiri. Nino kemana? Asta juga ya udah ngapain. Kalau Piwi Docinya ngapain? Sama Omo lagi bikin apa? Terus Sansannya balik lagi ke Killing Me Reunion. Itu maksudnya kan cuma buat supaya Piwinya nggak kemana-mana kan? Iya, meluapkan energi ke sana gitu. Biar nggak numplek di rumah yang itu, karena kalau terlalu banyak di situ juga kan nanti pecah kan ibaratnya, nggak bagus juga. Gue juga gitu kok, yang Summerlin sempet gue bikin lagi suka BMTH, gue pengen yang BMTH nih bikin, nggak mungkin dong band gue jadi gitu, ya gue rilis aja sendiri gitu. Untuk ngeluapin doang, gue nggak mikir laku apa enggak gitu. Ngeluapin aja mal, wah gue rilis deh gitu. Sekarang kan rilis gampang ya. Iya. Sendiri juga bisa. Iya pelarian gitu. Ya, maksudnya pelarian energi negatifnya daripada ke band sendiri, mending gue bikin project yang lain dulu aja deh. Cover salah satunya, bener kata lu gitu. Wah, gue main sama Summerlin nggak bisa bawain Dragon Force atau apa ya, di cover aja. Anjing bawain Dragon Force tiba-tiba. Cover aja Dragon Force ya. Anjing sulit banget juga Dragon Force tuh. Ya kayak Blink, kita juga Blink kan Tom Dillon ngapain. Tiba-tiba ada Bosca Racers, Markopus ada Plus 44. Itu cuma buat kayak gue lagi bosan sama ini. Walaupun Markopus Plus 44 sama Travis kan. Iya. Berarti bosannya sama siapa? Tom Dillon. Nah, itu mah udah bukan rahasia umum, itu mah udah Tom Dillon yang emang benci sama Mark juga. Di Boxcar Racer juga yang diajak Travis ya, bukan Markopus ya kan gitu-gitu dong. Berarti kan dua-dua ini dong, dua kepala ini. Aku mau healingnya nggak ada lu Travisnya gue ajak. Begitu healing satunya, ya gue juga nggak mau ada lu, Travisnya diajak. Karena ya itu tadi drummer tuh sulit nyari yang cocok kan. Makanya sekali dia cintanya sama Travis, lu aja yang bantuin band gue karena ini gitu. Cuma ini biasa gue selalu tanyakan ke bintang tamu gue. Gimana cara bertahan di industri musik, Bon? Versi lu, Bon. Kan lu paling lama juga nih ada di industri musik dari umur 7 tahun sampai sekarang 29. Apa ya? Hanya bertahan. Selain bertanggung jawab tadi ya sama karir lo ini. Jadi diri sendiri itu sih. Karena menurut gua lu nggak, kalau main drum ya, pasti kan tujuan utamanya gue pengen jago nih gitu. Nah jangan itu gitu, niat awalnya jangan jago tapi menjadi diri sendiri, apa yang belum ada di drummer lain gitu. Apa coba kalau gue gini, ada drummer gospel jago-jago tuh, gimana gue ambil apanya gitu, gue coba mix dengan apa, nanti kan jadi rasa yang baru mungkin ya gitu. Yang gue terapin sih itu. Jadi jangan pernah gue pengen jadi kayak si ini plek ketiplek kayak gitu, jangan. Tapi be yourself gitu. Mau orang bilang main lu jelek, main lu apa, terserah, itu kan selera orang gitu. Jadi seenggaknya lu punya ciri sendiri sehingga orang tuh pas nyebut tuh, oh si siapa, si A, oh karena cirinya gitu. Gue lebih seneng orang tahu gue karena gue main drum, bukan karena jagonya gitu. Oh karena Bunti, oh drum ya, yang cirinya tuh gini instead of oh jago ya, gue kurang suka gitu. Ya. Kalau ada orang yang sekarang lagi nonton video ini terus gue pengen gabung musik karena uang, salah nggak Bon? Kalau mikirnya gitu Bon? Apa karena gue cinta dulu deh gitu? Ya itu, kalau itu nggak salah, itu kan pilihan dia. Cuman harus siap nanti di tengah jalan ketika lo jalanin musik dan lo nggak dapat uang gimana? Karena lu pernah kayak gitu Bon? Iyalah, pasti gitu. Kalau lu dasarnya emang suka dan cinta sama musik, gue sih percaya musik akan menghidupi lu nantinya gitu. Kerja keras nggak akan bohong lah. Cuman kalau niat awalnya gue pin kayak main musik belum tentu kan jalan lu sama kayak yang lu lihat pada saat itu gitu. Kayak misalnya gue pin jadi stand up comedian, jadi komik, ngeliat Kemal kayak gampang ngomong terus nanti tinggal bikin podcast deh. Apa kan nggak segampang itu kan, lu untuk ke titik itu kan harus ke A B C. Ternyata kan niatnya emang harus suka dulu sama kerjaan yang lu jalanin. Itu sih. Jadi lu siap nanti dengan belokan-belokan dan rintangan di tengah jalan. Nggak jadi muter balik gitu. Karena lu awalnya kan emang bukan duit dulu gitu.
Oh iya itu bener tuh. Kita tuh kadang-kadang muter balik karena tujuannya duit. Jadi kita muter balik. Makanya tadi pas gue nanya lu ada nyesel? Nggak ada sih karena tujuannya bukan itu. Jadi nggak akan muter balik. Gue tuh percaya gini ya Mal. Makan Tuhan pasti kasih. Oh iya. Gimana pun caranya ya. Gue bukan gimana. Pasti adalah gitu. Jangan takut lu. Besok gue gimana. Asal lu tetap konsisten kerja juga ya. Bukan berarti leha-leha tenang makan. Nggak tapi jangan gue tuh dari dulu nggak pernah mikir itunya gitu, jalanin aja dulu. Nanti sih rezeki udah ada yang atur selama kita tetap bergerak. Dan gitu. Uangnya juga uang halal. Bener. Kan ngedrum uang halal. Insya Allah keringetan. Iya uang halal. Dan kalau ngelamar bini lu gimana caranya? Lu ngomongnya apa? Sulit nggak ngelamar bini lu nih? Ngomong saya drummer om gitu. Apa enggak? Apa ya udah nggak apa-apa. Sulit gak tuh? Alhamdulillahnya sih orang tua bini gue cukup terbuka ya gitu, open minded lah, tidak ini. Cuman gue juga nggak mau mengecewakan kepercayaan yang mereka kasih gitu. Gue tunjukin bahwa ya gue udah pilih jalan ini, insya Allah gue bisa jalanin sesuai kapasitas gue. Kalau gue kurang di mata kalian gak apa-apa, seenggaknya gue selalu berusaha jadi yang terbaik gitu. Gitu aja ya, karena orang tua juga melepaskan anaknya untuk dihidupi oleh seorang drummer itu kan gimana ya, sulit lah gitu. Sulit kayak sama kayak gue aja mungkin anaknya dilepas untuk seorang stand up comedian tuh hampir semua komika yang gue undang ke sini ngomongin itu juga itu krusial untuk. Sekarang masih mah dengan maraknya komika ya kalau buat gue pribadi udah nggak ngaruh. Kalau buat komika baru, apalagi mereka bukan dari ibu kota, itu sesuatu yang sulit loh untuk ngomong gimana menghidupi anak saya. Ya saya hidup sebagai stand up comedian Bu di Jakarta. Itu tuh sulit gitu. Ngomong gimana orang tua mau ya stand up comedian di Jakarta. Gimana biayain ini anak saya nih, saya mau lepas gitu loh. Sama kayak drummer kan. Maksudnya gimana caranya orang tua memberikan kepercayaan 100% kepada orang yang hidupnya dari ngedrum. Itu kan kayak lu bisa makasih anak gua. Gue tuh drummer gitu. In general musisi lah. Ya, kan musisi. Ada banyak yang reguleran, ada yang ada yang jadi session kayak gue nih salah satunya session. Sekarang ikut Sheila, ada yang ngeband gimana. Sekarang tuh pola pikirnya udah dibalik sih. Pandemi tuh udah beneran ngerubah mindset musisi gitu. Ketika kita hidupnya dari panggung, gak ada nih panggung, mau apa gitu kan. Ya itu tadi konten. Makanya lu mungkin 2 tahun belakangan ini lu akan lebih sering lihat di sosmed musisi berkonten ria gitu. Menurut gue sih itu bagus ya. Step yang bagus banget. Jadi kita tuh mikir tidak hanya main gitu sekarang, tapi berkonten gitu di sosmed. Ya? Bener, kreatif. Jangan mentok. Selain jadi kalau latihan ibaratnya nih dalam sehari ada latihan buat skill kita, terus mikirin juga buat ini konten apa yang kita bisa bikin dari ini gitu. Oh lu setiap hari kayak gitu Bon ya, harus ada latihan di rumah sama bikin konten sama gitu sekarang. Makanya cover salah satunya kan gitu. Iya. Dan gitu. Latihan lu berapa jam biasanya Bon di rumah? Sekarang udah cukup jarang sih. Paling sehari sejam lah. 3 jam 2 jam. 3 jam latihan anjing. Ya, mainin lagu orang aja ya. Sampai maghrib gitu. Oh, itu yang lu lakuin sampai sekarang, bertanggung jawab tadi. Salah satu bagian dari bertanggung jawab lah ya. Karena lu tahu nggak? Tapi bercandanya terlalu dark, jangan. Gak apa-apa, lemparin ntar gue edit. Lu tahu gak kenapa musisi bule pada lebih jago dari Indonesia? Kenapa? Oke siap, berarti itu saya akan potong. Oke, terima kasih sudah datang Bon, sehat-sehat terus Bon. Pokoknya buat lo semoga karir-karir kedepannya terus diberikan kesehatan ya, karena ini part of bertanggung jawab. Semoga lu juga secara karir makin melejit. Karena ini udah rezeki anak tuh selalu ada. Kan tadi lu bilang panggung tuh ada daya magisnya. Rezeki anak tuh juga magis tuh. Lu punya anak tuh magis banget. Gue cerita sama Tuan 13 aja. Tuan 13 dapat tour banyak, rezeki sampai sekarang gara-gara kelahiran anaknya Bon. Jadi insya Allah kalau lu tawakal ya insya Allah ada aja. Itu gue tuh pas Mal, gue seorang drummer, musisi cabutan, manggung gak jelas. Terus mau punya anak, gue laki lagi. Gue sempet mikir juga tuh, gimana gue nih.
proses lahiran, nafkahin, bisa nggak ya gitu? Iya. Ah udahlah, insya Allah gitu. Asal kita kerja aja maksimal gini-gini ya. Alhamdulillah rezekinya ada aja sih dari mana aja gitu. Tahun 13 tuh anaknya pertama lahir dia langsung dapat tur padahal tadi nggak ada duit sama sekali. Baru minjem uang terus dia tiba-tiba dapat tur berapa kota gitu. Pas banget kelahiran anak pertama dia bilang ini rezeki ya kan? Anak pertama gua nih. Iya. Nah, rezeki anak pertama lo itu Silon Seven. Rezeki anak pertama tahun 13 dapat tur itu hip hop berapa kota gitu. Makanya dan dari musik juga gue bisa kenal orang banyak mah. Itu. Penting. Lu percaya gue tuh suka banget ya nonton stand up komedi. Beneran gue. Oh beneran gue. Dari season 2 itu juga gue udah tapi gue kayak udah nonton aja gitu. Nggak mau yang dateng gimana gitu. Coba mingle gue nggak. Tapi eventually sampai sekarang ada sosmed. Gue jadi kenal tuh. Pras Teguh, follow-followan. Dono. Bener. Terus siapa lagi ya. Banyak tuh. Wah kok gue jadi lingkungannya jadi bareng stand-up komika. Dan sekarang hari ini gue di podcast lu gitu. Gue pakai sepatu lu lagi kayak wah ini semua kan karena musik yang ketemu gitu. Jadi maksud gue lu fokusin di bidang lu masing-masing, nantinya tuh rezekinya tuh bisa dalam bentuk apapun. Apapun itu. Gue bilang sama komika rezeki karena gue ngefans, gue suka dan sekarang bisa kenal, bisa ngobrol gitu ya, it's a blessing sih. Ya. Itu silaturahmi, bagian dari silaturahmi tuh. Apa silaturahmi memperpanjang rezeki. Jadi itu makanya semoga kedepannya gue sih harapnya lu terus ada di dunia industri musik ini, Bon ya. Mungkin lu juga bikin sekolah drum mungkin aja ya kan, kita nggak kebayang tuh. Apa yang mau gue share mah nggak ada. Ya nggak ya, siapa tahu aja kan. Ide tuh gila-gila aja, Bon. Mau nanti kejadian atau enggak, yang penting disebutin dulu aja, siapa tahu kejadian. Amin. Manifest gitu. Makanya buat yang udah nonton, thank you udah nonton episode kali ini. Buat Bounty, thank you udah mau datang ya. Sehat-sehat terus dan kalau ada, aduh salah gua kata-katanya. Maafkan atas kesalahan yang ada di episode gua dengan Bounty. Silakan aja kalian berkomentar tapi jangan dihujat gitu ya. Thank you udah nonton episode kali ini, sampai ketemu di episode selanjutnya.